Tadi sudah saya singgung bahwa game teori ini menjelaskan tentang uh, model persaingan atau kompetisi antar oligopoli, ya, kompetisi oligopoli. Jadi secara tidak langsung kompetisi oligopoli itu bisa kita kaitkan dengan bahwa kompetisi antar antar para pelaku oligopoli itu sebenarnya tidak lain adalah uh, suatu model permainan, ya, istilahnya di antara mereka. Kenapa model permainan? Karena di dalam kompetisi ini nanti akan ada strategi, gitu ya. Ada strategi. Nah, jadi secara sederhana, sebenarnya game teori itu adalah suatu model untuk menggambarkan permainan, gitu ya, permainan. Tapi permainan itu adalah permainan dalam rangka persaingan, ya, persaingan yang itu nanti ada maksud dari persaingan itu, ya. Ya, persaingan itu kan umumnya maksudnya adalah ya, mungkin bisa jadi saling mengalahkan, mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya bagi salah satu pihak, gitu ya. Nah itu. Nah, jadi ini sudah saya kaitkan dengan bahwa ini permainan, gitu ya. Nah, kalau kita bicara permainan sebetulnya luas, ya. Atau mungkin Anda selama ini sudah tahu lah yang dimaksud dengan permainan itu. Dalam pemahaman atau di benak Anda masing-masing, saya rasa pasti sudah punya gambaran, ya. Oh, kalau permainan berarti ya ada yang menang dan kalah, gitu ya. Ada pemain-pemainnya, gitu. Nah, kurang lebih sebetulnya game teori itu menjelaskan model seperti itu. Hanya nanti bentuknya, jangan dibayangkan bentuknya seperti sebuah game yang Anda biasa mainkan di HP mungkin, ya. Tapi ini sederhana sekali dan mudah-mudahan sih mudah, ya, bisa dipahami. Nah, saya akan mulai. Jadi ini tools, gitu ya. Dia adalah tools analisis, gitu ya. Artinya dia bukan oligopoli itu sendiri, tapi dia hanya tools analisis, ya. Game teori itu tools analisis, ya. Dan dia juga memang bisa kita katakan sama seperti model yang lain, ada asumsi-asumsinya, ya, betul, ya, ada asumsi, ya. Dan yang paling menarik, game teori ini nanti ada banyak sekali modelnya juga, atau istilahnya ada banyak varian permainan di dalamnya. Mungkin ada yang secara sekilas saja, ada yang pernah dengar istilah-istilah Prisoner Dilemma, nanti akan kita lihat. Oke, nah sekarang saya akan mulai gambarnya, ya. Saya akan mulai gambar ini dengan menggunakan kata kuncinya tadi yang sudah saya singgung, bahwa ini adalah permainan, gitu ya, sebuah game. Kalau dia game berarti kita butuh pemain, ya. Sama seperti Anda main game komputer, gitu kan, siapa pemainnya, ya Anda, teman Anda. Mungkin kalau game online Anda punya musuh barangkali, ya. Jadi misalkan saja ada dua pemain di sini, jadi saya pakai oligopoli yang paling sederhana, ya. Sebagai contoh kasus yang akan kita uraikan dengan konsep game teori ini, ya. Jadi oligopoli pada sederhana itu adalah dua poli, ya, dua perusahaan. Jadi ada perusahaan A, misalnya PT A, kemudian ada perusahaan B, yaitu B. Nah ini, ya, saya gambar seperti ini. Jadi apa yang saya ingin sampaikan di sini, bahwa game teori itu adalah butuh pemain, ya. Nah, pemain biasanya dituliskan satu di posisi kiri, ya. Kalau Anda bikin punya selembar kertas, ya, tulis satu di bagian kiri, satu lagi di atas. Bisa buat tambahan kotak seperti ini, ya. Tambahan kotak ini yang nanti, nah ini yang saya tandain panah ini, ada kotak di bawah PTB, di samping PT A juga. Ini kita bisa tuliskan strateginya.
Misalnya strateginya apa nih? Kalau di bisnis ya, kalau di bisnis itu bermacam strategi itu bisa digunakan oleh perusahaan. Katakanlah strateginya pakai strategi harga ya. Oke, kalau pakai strategi harga kita gunakan saja uh, harga tinggi misalnya ya, high price, kemudian low price. Ya, ini strategi yang digunakan oleh B. A juga gitu, dia pakai high price dan low price. Gitu. Ya, itu. Jadi ada pemain, ada strategi. Ya, seperti itu. Nah, kan pasti mereka nanti akan punya target ya. Ketika bermain ada target yang diharapkan. Apa targetnya? Kalau kita main biasanya menang kalah ya. Nah ini juga sama dalam strategi oligopoli, dalam permainan oligopoli dengan strategi ini ya, itu nanti ada target ya. Nah target itu nanti akan dituliskan di kotak-kotak yang tersedia di sini ya. Ini kan ada kotak kosong 4. Nah, di kotak yang saya tandain dengan centang itu nanti akan kita tuliskan dengan isian hasil namanya, atau dalam istilah game teori namanya payoff ya. Payoff itu saya juga bisa dibilang target juga bisa ya, atau hasil sama ya, jadi bisa bisa, bisa istilahnya macam-macam. Payoff, hasil, target ya. Kalau strateginya seperti ini berarti kan mereka menargetkan apa nih biasanya, atau dalam persaingan kompetisi oligopoli untuk perusahaan bisnis ya, ya umumnya profit, umumnya boleh nggak apa nanti kita isikan di sini profit, boleh ya, silakan kalau mau digunakan profit ya. Jadi di sini nanti akan kita isikan hasil-hasil ya. Hasil ini adalah kalau cara nanti membacanya dia merupakan sebagai hasil gitu ya, sebagai hasil dari penggunaan strategi yang digunakan oleh perusahaan sesuai dengan pada apa kotak masing-masing yang sudah kita buat di sini ya. Misalnya nih PTA pakai high price, strateginya di high price, kemungkinan hasilnya misalnya adalah 10. Nah ini. Nah sekarang Anda lihat cara menuliskannya, saya pakai 10,10 ya. Apa artinya? 10 ini adalah 10 yang pertama, ini adalah hasil untuk PT yang di sebelah kiri atau pemain yang saya tulis di sebelah kiri ya. Kemudian kalau yang angka kedua ini untuk yang pemain kedua PT. Itu ya. Seperti itu. Kemudian maknanya apa? Tadi karena kita sudah tentukan atau kita sepakati di awal bahwa itu nanti adalah profit, berarti 10 ini bisa kita sebut ya tidak lain profit gitu ya. Nggak usah lengkap, nggak usah harus dikasih miliar atau triliun, tapi ini aja, representasi aja. Karena sekali lagi ini hanya mapping ya. Gitu ya. Nah, jadi sama seperti kotak ini yang saya sudah isi ya. Nanti kotak yang lain juga akan diisi dengan hasil nih. Hanya nanti kemungkinannya akan macam-macam kan angkanya ya, karena sesuai dengan strategi yang diterapkan di sini. Kalau misalnya kotak ini berarti strateginya adalah A high price, B low price. Ya. Misalnya apa? Misalnya saya isi aja ini, contoh ya, sebagai contoh aja. Saya isi kalau high price maka 15 5 misalnya ya. Gitu ya. Sekali lagi 15 punya siapa? A. Ya. Sementara 5 punya B. Itu artinya apa? 15,5 itu profit ya. Bisa triliun, bisa miliar dan seterusnya.
Biasanya di game teori tidak perlu kita tuliskan satuannya apa, nggak usah, ya. Nggak usah dipikirkan. Ya. Dan seterusnya, ya ini juga sama 5, 15. Terus terakhir di sini misalnya pakai angka, ya katakanlah besar, ya. Nah, Anda lihat sekarang ini adalah sebuah model atau sebuah tabel game teori yang sudah lengkap, ya, karena sudah terisi. Kalau boleh saya rapikan gambarnya, karena ini kan harus saya coret-coret, ya. Ya, Anda mungkin sudah bisa lihat dan mengikuti, menuliskan masing-masing, ya. Ya, jadi saya rapikan. Ini adalah model game teori, atau istilahnya dalam istilah bakunya ini disebut dengan payoff matrix, dan ini sudah lengkap. Kenapa sudah lengkap? Karena di sini sudah tersampaikan semua informasi yang diperlukan. Ada pemain A dan B, ada strategi, ya, A dan B, ada hasil atau payoff-nya, result, ya, A dan B juga. Sebenarnya secara implisit ada unsur yang lainnya. Apa unsur yang lainnya? Ada rule of game-nya sebetulnya, ya. Apa? Aturan bermain, ya. Saya secara implisit tadi sudah saya singgung, aturan bermain ini adalah keduanya tadi ketika saya mengatakan profit, mengejar profit. Itulah rule of game-nya. Ya. Lebih lanjut barangkali nanti akan ada ekstensinya dalam model itu, sedang ada ekstensinya. Ekstensi itu artinya penambahan, ya, penambahan asumsi, ya. Rule of game-nya misalnya mereka apakah bareng-bareng bertindaknya gitu, ya, atau mereka berurutan gitu. Tapi kita nggak akan bahas itu dulu, kita bahas yang ini saja. Umum dulu, ya, bahwa ini game, pemain sudah siap masuk lapangan dan mereka bertanding, kira-kira gitu, ya. Ya, nah sekarang kan kita tidak hanya butuh apa, menggambarkan game itu tanpa nanti ada tujuannya. Nah, ini ada tujuannya sebenarnya. Tujuan nanti kita melihat mapping ini atau matriks ini, ya, payoff matrix ini, salah satunya adalah kita akan melihat bagaimana nanti interaksi kedua ini akan jatuh pada yang namanya hasil akhir, gitu kan, ya, atau istilahnya kondisi keseimbangan. Nah, tapi sebelum masuk ke sana, kita pengen tahu dulu, kan dua pemain ini kan eh, punya strategi nih. Walaupun tadi saya bahas di awal, strategi itu jangan satu, ya, banyak. Karena kalau sudah satu strategi dibaca oleh pemain lawan, terus apa biasanya? Dan pasti akan dicari kelemahannya dan kita akan gampang dikalahkan, kan gitu, ya. Kayak gitu, sama, ya. Uh, jadi ya ya, saya bisa jelaskan juga kalau mau Anda nanti lebih lanjut sudah paham dengan konsep ini. Strategi itu kalau mau jadi 3, 4 silahkan, bisa aja di extend lagi, ya. Tapi ini paling sederhana dulu. Kita pakai model yang sangat sederhana saja. 2 pemain, 2 strategi, cukup. Ya. Nah, lanjut. Kalau dari 2 strategi ini pasti masing-masing pemain itu kan dia punya strategi dominan namanya, ya. Strategi dominan itu maksudnya adalah strategi yang jadi jagoannya dari masing-masing pemain. Apa maksudnya strategi dominan itu? Maksudnya strategi dominan itu adalah strategi yang menurut tiap pihak dia akan mendapat keuntungan terbaik apapun strategi lawannya. Itulah strategi dominan. Nah, itu bisa kita baca dari matriks ini, ya. Caranya gimana? Nah, caranya kita lihat satu persatu. Sekarang kita lihat dulu PTA, ya. PTA apa strategi dominannya? Bagi yang sudah paham ini sangat mudah menemukannya, ya.
PTA itu tadi kan kita akan lihat angka-angka pertama ya di sini ya. Kan itu. Nah, tapi untuk menentukan strategi dominan, saya sarankan PTA kan di sebelah kiri. Ya, PTA ada di sebelah kiri. Caranya, Anda bandingkan angka atas bawah. Ya, mana angka yang tertinggi, itu tandain. Berarti angka tertinggi itu menentukan dia cenderung akan memilih strategi itu dibanding yang lain. Ya. Jadi misalnya nih, PTA kan eh, kalau dia pakai high price dapat 10. Tapi PTB high price nih, ya. Terus kalau dia pakai low price sementara PTB tetap high price, ya dapat 5. Mana akan dipilih? Ya, jelas yang tinggi 10 ya. Maka ini kita bisa tandain. Saya ada garis di bawahnya. Ya, gitu. Itu sebagai pembantu, alat bantu ya. Nah, sebaliknya kan ada kemungkinan B berubah strategi itu low price. Oke, kalau B low price, terus kira-kira hasilnya bagi A gimana? Pakai high price 15. Kalau dia low price lebih rendah. Lebih tinggi mana 15 dengan 2? Nah, ini kita tadi udah tahu konsepnya bahwa ini kan profit. Kalau profit itu kan ukurannya besar-besaran ya. Lebih tinggi lebih baik. Tetap masih lebih tinggi 15 ya di sini. Nah, sekarang kita lihat bahwa kita sudah membuat garis dan dua garis ini ternyata berada di satu cluster strategi yang sama, yaitu di high price. Ini secara tidak langsung sudah bisa menunjukkan bahwa ternyata strategi dominan PTA itu ada di high price karena garisnya ada di tempat yang sama di sini, kan di sini. Kalau ternyata garisnya satu di sini satu di bawah, berarti bisa nggak kita tentukan strategi dominan itu high price? Nggak bisa karena dia terpecah ya, split gitu. Itu ya caranya. Itu berarti dengan analisis ini kita jadi tahu bahwa strategi A adalah high price. Karena itu akan memberikan dia hasil yang paling baik. Apapun strategi B gitu maksudnya. Ya. Itu maksudnya strategi dominan. Nah itu kan sisi A. Sekarang sisi B bisa nggak kita terapkan yang sama? Bisa. Kalau A tadi kan di kiri kita analisisnya atas bawah ya. Nah, sekarang B karena di atas, kita analisisnya kanan kiri. Tapi kalau diingat, B itu kan angkanya angka yang nomor 2 ya, nomor yang saya berikan. Saya kasih kotak. Ini angka-angka B ini. Nah, di atas, cara membandingkannya adalah kanan kiri ya. Kanan kiri gitu. Sama seperti A. Kalau misalnya A pakai high price, B milih yang mana? Pakai high price atau low price? Kita bandingkan angka 10 dengan 5. Berarti lebih besar 10 kan? Ya. 10. Kita garis sama seperti tadi. Begitu juga dengan yang ini. Kalau A pakai low price sekarang, mana lebih baik bagi B? Pakai high price atau low price? Tetap high price ya, karena 15 bisa jadi 2 nih. Yang itu. Nah, jadi sekarang kita acuannya adalah semua angka kedua. Sekarang kita lihat angka yang kedua itu yang kita garisin di bagian mana. Low price ada yang kita garisin, nggak ada. Ternyata dua garisnya ada di sini. Jadi dengan demikian, dua garis ini menunjukkan bahwa kalau gitu B juga punya strategi dominan, yaitu strateginya high price. Ya, itu caranya. Jadi cara menentukan strategi dominan bisa dengan cara seperti ini. Sangat mudah sebetulnya, ini sangat sangat mudah dan pengalaman saya tingkat kesalahannya sih ya kecil ya. Paling kesalahan itu kalau Anda bingung membedakan mana posisi A, mana posisi B, apa yang harus dibandingkan gitu ya. Tadi sebenarnya kata kuncinya yang saya sarankan tadi, karena PTA di sebelah kiri, bandingkannya atas bawah ya. PTB di atas kanan kiri, tapi jangan lupa B itu angka yang ke
dua. Gitu ya. Ya, jadi dengan gambar ini kita bisa menyimpulkan secara sampai di sini bahwa masing-masing perusahaan itu punya strategi dominan, yaitu keduanya strategi dominannya adalah high price. Kenapa low price tidak dominan, Pak? Ya, bagi mereka low price bukan pilihan terbaik itu, ya, sehingga dia tidak dominan. Bisa nggak, Pak? Nanti perusahaan ada yang ternyata tidak punya strategi dominan. Bisa. Ini kebetulan modelnya ada strategi dominan. Ada yang tidak punya strategi dominan. Tidak masalah. Kalau nggak punya strategi dominan, biasanya hasilnya gimana? Biasanya nanti angkanya aja, misalnya kalau diganti. Misalnya, ini nggak, jangan 15 misalnya. Ini saya ganti jadi 8. Ini jadi 9. Gitu ya. Nah, kira-kira gimana hasilnya? Ini untuk B berarti ya. Kita bandingkan low price. Strategi A low price, apa yang akan dipilih oleh B dengan kondisi seperti ini? Karena 8 lebih kecil dari 9, dia pakai 9. Ingat ya, sekalipun selisihnya kecil, tapi patokan kita tetap konsisten menggunakan yang tertinggi lah yang dimenangkan ya dalam menentukan strategi. Nah, kalau seperti ini strateginya B ada dominan nggak? Nggak ada, ini kesimpulannya. Kenapa? Salah satu cara menjawabnya ya ini, karena garisnya ada di dua tempat yang berbeda. Kalau A high price, B akan milih high price. Kalau A low price, B malah milih low price. Berarti dia tidak punya strategi utama gitu maksudnya ya. Gitu. Jadi strategi dominan bukan dilihat dari besar-besar angka ya, enggak ya. Enggak seperti itu. Ini kan memang lebih tinggi 10, Pak. Ini 9. Kalau kita 10 yang gini. Enggak ya. Tapi lihatlah posisi garisnya ini terpecah ya, split tadi yang saya bilang. Gitu ya. Kalau istilah tinju itu split decision itu kan berarti draw ya, imbang ya. Harusnya yang bagus ya unanimous gitu ya, atau apa, mutlak gitu ya. Kalau mutlak berarti dua-duanya di satu sisi yang sama. Nah, ini kebetulan bagi B, bagi aja gak bisa gitu sama kalau memang ternyata tabel atau data menyajikan seperti itu ya. Oke, nah ini saya kembalikan lagi ke angka awal ya. Nah, dari 15. Nah, sekarang saya teruskan dulu sampai di sini. Setelah mereka punya dominan strategi, nah langkah selanjutnya biasanya dalam analisis game teori itu adalah yang mana, Pak, keseimbangan interaksi antara kedua pelaku atau pemain ini. Sangat mudah kalau kita menemukan game teori itu yang punya dominan strategi, karena biasanya dominan strategi itu sudah bisa langsung menunjukkan ya di mana keseimbangannya. Nah, kalau di model ini keseimbangan itu bisa langsung kita lihat pada titik di mana baik A atau B ya, itu kedua angkanya di garis di sini ya, punya punya apa, keduanya kita tandai dengan garis. Jadi artinya jika P off-nya ada dua garis di bawahnya, itulah menunjukkan bahwa itu posisi keseimbangannya. Nah, kalau acuannya garis kan, sekarang kita bandingkan. Kotak ini nggak ada garis kan, berarti ini bukan keseimbangan ya. Sini garisnya cuma satu, berarti belum seimbang karena satunya tidak digaris. Ini juga sama. Yang punya garis keduanya hanya ini. Berarti ini menunjukkan bahwa inilah keseimbangan game teori ini, atau dalam istilah teknisnya di model game teori itu namanya itu adalah keseimbangan Nash ya, Nash equilibrium. Nash itu nama orang ya, jadi ya karena kebetulan bicara modelnya yang dikembangkan oleh Nash, maka disebut Nash equilibrium. Nash equilibrium itu sebenarnya tidak lain ada keseimbangan interaksi antara pihak dalam oligopoli ya. Secara umum Nash itu mirip seperti keseimbangan pada umumnya, keseimbangan ekonomi pada umumnya yang kalau kita bicara apa,
teori konsumsi itu kan pakai grafik ya. Jadi artinya keseimbangan NAS itu keseimbangan yang stabil istilahnya, keseimbangan yang relatif akan dipertahankan gitu. Artinya apa kalau dipertahankan? Artinya kedua pihak ini kemungkinan besar tidak akan berubah strateginya ke yang lain. Karena apa? Karena inilah yang paling menguntungkan bagi keduanya ya. Tetapi memang ya ini mungkin saja mereka istilahnya masih punya insentif ya. Nah ini saya pakai istilah insentif untuk react gitu ya, untuk bereaksi, untuk masih mendapatkan keuntungan lebih tinggi. Mungkin nggak dia mengubah strateginya ke low price ya. Kalau dilihat angka ini nggak mungkin karena dari 10 menjadi 5 dia lebih 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 apa namanya, worse off gitu ya, istilahnya lebih buruk. Dia sebenarnya berharap pakai strategi high price tapi B jadi low price, karena kalau kalau B low price dia dapat 15. Tapi kan nah sekarang permasalahannya kenapa dia nggak bisa berubah ke sini, karena angka 15 ini sangat tergantung dari actionnya B. Jadi artinya di sini tidak ada insentif gitu maksudnya ya, dalam kondisi ini. Jadi dia tidak ada insentif ke sini walaupun dia maunya ini, dan di sini pun dia jelas berhitung tidak menguntungkan. Jadi dalam kasus ini berarti A kemungkinan besar tidak akan ganti strategi gitu ya. B juga demikian sama ya. B juga gitu. Dia pindah ke low price lebih rendah. Dia berharap A ganti strategi, tapi nggak mungkin juga tadi A ganti strategi, A juga wah saya lebih jelek nih ketika saya jadi turun malah dimanfaatkan oleh B. Nah itulah ya eh, begitu apa namanya, analisis game teori ini begitu begitu powerful sebetulnya dalam istilah ekonomi karena bisa menyajikan banyak sekali informasi. Ya. Oke, nah saya harap ini adalah dasar-dasar dari game teori ya, dan hanya satu dari sekian banyak model yang mungkin akan Anda lihat ya kondisi game teori ini. Tadi juga saya sudah perkenalkan ya eh, bahwa game teori itu bisa saja perusahaan tidak punya strategi dominan gitu ya. Nah, ini ada strategi dominan dan gampang menemukan equilibriumnya. Nah, sekarang kalau saya ganti satu lagi, saya mau kasih pakai gambar ini, saya ingin tambahkan satu model sebelum saya ganti dengan gambar yang saya akan ubah semuanya angkanya, nanti ada perbedaan sedikit ya. Kita pakai tadi yang seperti saya ubah tadi 8 dan 9 ya tadi ya. Itu ya. Nah, ini. Ya, masih sama. Kondisinya dia punya strategi dominan di sini ya. Sekarang kita lihat B high price, oke, dia mesti milih di sini. Tapi begitu low price milih di sini. Nah pertanyaannya, masih ada nggak next equilibrium? Masih. Patokannya tadi tetap kita ini kan tadi enaknya pakai model ini, menandain ini. Karena cukup lihat di garis nih. Begitu garisnya 2 ya udah itu jelas. Nah, hanya bedanya di sini next equilibriumnya adalah dengan salah satu pihak tanpa strategi dominan. Sementara pihak yang lainnya tetap punya strategi dominan. Bisa ketemu ada next equilibrium. Dan ini juga dengan prinsip next equilibrium tetap stabil ya gitu ya, tidak akan beralih. Dan ini bukan next equilibrium karena satu garis. Ini malah jadi tidak ada gitu ya. Gitu. Oke, saya lanjutkan kalau gitu. Ya, saya akan lanjutkan
Nah, ini case kedua nih ya, dari banyak case game teori. Saya tidak bahas semuanya barangkali karena ada banyak sekali varian, nanti sebagian akan kita diskusikan lewat slide juga bisa ya. Oke, saya tuliskan misalnya ini ya, seperti ini payoff-nya ya. Jadi di sini ada kondisi di mana A dan B ini sedang dalam kondisi mereka ditahan gitu ya, polisi. Mereka diminta untuk ya ceritanya nih, cerita singkat ya, panjang-panjang. Ya nanti salah satu harus jujur menceritakan kronologi kejahatan mereka gitu ya. Nanti imbalannya kalau mereka mengaku, ya ini. Kalau pihak lain tidak mengaku, yang mengaku itu dapat porting gitu ya, porting hukuman lebih rendah ya, gitu. Sementara yang tidak mengaku lebih tinggi. Nah seperti itu. Jadi itu cerita singkatnya. Nah saya akan kembali, kita langsung aja ke analisis sama seperti tadi sebelumnya, bagaimana mencari gitu ya. Apapun ya, kalau Anda ketemu apapun model game teori, carilah dulu ada nggak strategi dominan. Itu paling gampang ya, menganggap pertamanya. Nah kalau dari sini caranya sama seperti A, kiri, atas, bawah ya. 5 dengan 10 mana yang lebih kita pilih. Nah ini sekarang Anda lihat kasusnya dia adalah dihukum ya. Kalau dihukum itu, pengennya dihukum itu orang kalau lebih enak mana tuh, lebih lama dihukum atau lebih sebentar, kan lebih sebentar ya. Nah, jadi gitu, jadi yang 5 yang dipilih itu ya. Ini juga sama, min 1, min 2 ini juga itu A. B gimana? Sama, B kanan atas, kanan kiri, 5, 10 ini tadi maksud saya. Jadi perhatikan ini permainan sedang main apa gitu ya. Kalau main untung-untungan, angka tinggi. Tapi kalau main di hukum-hukuman ini istilahnya yang terendah. Kadang ada juga ini tidak pakai min ya, itu nggak salah. Kalaupun nanti datanya nggak pakai min, udah baca situasinya tadi. Hukuman, oh kalau hukuman kecil deh, yang kecil deh. Kadang gitu, nggak apa-apa. Jadi maksud saya itu harus diperhatikan ya. Min 1, min 2 ya. Nah ini kebetulan karena negatif ini kan apa, kalau mau dipakai ukuran angka pun masih lebih tinggi yang lebih angka kecil ya gitu ya, itu bisa juga masih valid ya. Min 1, min 2 mana ya, ada strategi dominan, ada A strategi dominannya aku, B juga strategi dominannya, ada Nest equilibrium, ada. Nah ini juga garisnya. Nah sekarang pertanyaan saya, itu sudah ada Nest equilibrium ya, sudah stabil harusnya. Ada nggak hasil yang lebih baik dari itu? Ada, hasil lebih baik ada di sini. Tapi dia bukan Nest equilibrium masalahnya. Min 2 lebih bagus nggak daripada min 5, min 5? Lebih bagus, karena mereka kan ditahan. Kalau ditahan lebih enak dihukum sebentar kan, daripada dihukum lama. Ya itu. Ini lebih baik, tapi malah ini yang jadi keseimbangan. Pertanyaannya, bisa nggak menjadi keseimbangan? Jawabannya bisa. Caranya gimana? Mereka harus, itulah muncul istilah kerjasama. Nah ini, cooperation, kerjasama ya. Ini istilahnya dalam bahasa umumnya, pentingnya kerjasama, kolaborasi ya. Oligopoli juga gitu sebetulnya ya. Dalam bahasa bisnisnya mereka kolaborasi itu kadang lebih baik hasilnya. Kadang ya, tidak selamanya emang. Dan ini direpresentasikan dengan kasus, ini adalah kasus yang disebut dengan prisoner dilemma. Prisoner itu tahanan ya. Dilema tahanan. Dilema tahanan itu kalau didefinisikan adalah suatu kondisi di mana sebetulnya mereka akan
akan mencapai nest equilibrium dengan menggunakan strategi dominan masing-masing. Namun, hasil yang terbaik bukan dari nest equilibrium tersebut, tapi pada hasil lain di mana harus dicapai dengan cara kerjasama. Nah, kalau ini kondisinya mereka kan kerjasamanya apa? Kerjasama sama-sama tidak mengaku nih, gitu. Ini kan tidak mengaku, tidak mengaku. Kerjasama harus sepakat, ya, harus disepakati, harus di istilahnya bisik-bisik gitu ya, gitu. Itu istilahnya, pokoknya apapun caranya dalam kerjasama itulah gimana yang seperti itu. Nah, pertanyaannya, kalau mereka kerjasama nih, apakah itu jadi jaminan bahwa mereka akan dapat hukuman ini rendah? Nah, memang jawabannya berikutnya adalah karena ini bukan nest equilibrium, jadi dia tidak stabil. Tidak stabilnya kenapa? Tidak stabilnya adalah ada kemungkinan tiap pihak akan berpindah strateginya, atau istilahnya berkhianat, ya. Kalau berkhianat, salah satu pihak yang berkhianat itu akan untung. Contoh, ya, contoh misalnya nih, ini kan sama-sama tidak mengaku, ya. Terus tahu-tahu ternyata A ngaku nih, A ngaku, B tetap tidak ngaku, ya, B tetap tidak ngaku ya di sini. Kalau A jadi ngaku, maka kan bergeser ke sini, ya, hasilnya ya, PF-nya ya. A jadi setahun, B jadi rugi kan gitu. Dia lebih lama dihukumnya. Ya, itulah risikonya kalau mereka tadi salah satu pihak berkhianat. Berkhianat B yang rugi, begitupun kalau B berkhianat A rugi. Artinya ya ini menunjukkan bahwa ini memang tidak stabil. Tapi bisa saja tercapai tadi dengan syarat mereka harus kerjasama. Dalam bahasa bisnis yang lain dalam model seperti ini namanya kolusi, ya. Mereka berkolusi. Gitu. Ya. Nah, model ini tadi sekali lagi saya ulangin, ini disebut dengan dilema narapidana, ya. Dilema narapidana. Sekali lagi, dilema narapidana itu adalah kondisi di mana hasil yang stabil itu diperoleh di nest equilibrium, tapi hasil lebih baik dicapai ketika mereka kerjasama. Ya. Ini juga banyak terjadi dalam dunia bisnis, ya. Kalau mereka pakai strategi dominannya masing-masing, untung sih, tapi akan lebih untung lagi kalau kerjasama. Ya. Oke, mungkin, nah ini saya sudah menjelaskan setidaknya ada 3 model dalam game teori. Pertama tadi pakai strategi dominan, yang kedua ada yang satu dominan, satu tidak dominan, yang ketiga adalah strategi yang lazim di game teori adalah dilema narapidana. Mungkin ada satu lagi, saya bisa tambahkan, ada satu lagi model game teori itu di mana nest equilibrium itu bisa muncul tidak di satu tempat, ini kan satu ya, tapi munculnya di 2 tempat, bisa aja. Kalau Anda baca di literatur, itulah namanya Battle of Sex, ya. Battle of Sex itu sebetulnya berawal dari model ini. Jadi itu case-nya yang biasa dialamin oleh, kadang kita ada suka bikin kesepakatan dengan partner kita atau pacar kita, bisa gitu ya. Jadi nanti Battle of Sex itu ya modelnya gini. Kalau ada pilihan berbeda, maka keduanya akan rugi. Tapi kalau ada pilihannya sama, mungkin salah satu pihak untung. Tapi salah satu pihak walaupun tidak tinggi nilainya, dia akan untung juga, ya, tapi lebih rendah gitu, ya. Misalnya nih, strateginya kalau Battle of Sex jangan pakai mengaku tidak mengaku, beda lagi ya, beda situasi ya. Pakainya misalnya nonton film ya, misalnya Anda suka ke bioskop sama teman partner Anda gitu ya.
nonton film apa misalnya, saya pakai contoh aja film film XY XY ini film ZR gitu ya, ZR ya. Kalau mereka nonton eh, apa nontonnya berbeda gitu ya, maka dua-duanya ya nggak ini gitu ya, dua-duanya nggak mendapatkan apa pay off yang maksimal. Tapi kalau sama, nah, tapi ada yang mungkin lebih senang gitu ya, gitu ya. Nah, ini adalah model yang disebut dengan battle of sex ya. Beda lagi analisisnya atau payoff-nya ya. Yang pertama kita lihat payoff-nya. Ya, kalau mau dicek dulu dominan strateginya, boleh seperti tadi ya. A, B gitu ya, nonton film S, Y, Z, R gitu ya. A tadi caranya mana, atas bawah ya. Ini kan. Nih. Ya, ya. B, nih. Ini obat sini ya. Nah, model ini tidak punya strategi dominan. Nggak ada strategi dominannya. Kenapa? Ya, Anda bisa lihat garisnya. Tadi cara melihat strategi dominan tadi kan kalau garisnya ada di satu sisi yang sama ya. Dua, harusnya di sini juga, tapi ini nggak ada. Nah, sini juga sama, B juga sama. Tapi di sini kita lihat ada yang di garis bawah ini dua-duanya. Berarti ini menunjukkan mass equilibriumnya ada dua. Nah, ini case di mana tidak ada strategi dominan, tapi ada dua mass equilibrium. Itu disebut dengan namanya, kalau mau didefinisikan atau diterjemahkan, itulah disebut battle of sex gitu ya. Tadi saya ceritakan battle of sex itu biasanya ketika Anda mau nonton, kan ada partner Anda misalnya lebih suka film aksi daripada ZR, sehingga dia nontonnya ternyata dipilih itu, dia lebih senang. Tapi partnernya senang, cuman ya mungkin agak ngambek dikit sih ya, tapi ya tetap senang gitu ya. Dan sebaliknya gitu, ya gitu. Tapi kalau mereka nontonnya pisah-pisah ya, buat apa ke bioskop bareng kalau gitu ya, daripada akhirnya nonton sendiri-sendiri. Makanya di sini nol ya. Kan saya nonton TV di rumah kan gitu ya. Nah, ini fenomena atau apa situasi di battle of sex ya. Jadi ada banyak macam model ya dalam game teori, dan ini juga kalau dikaitkan dengan model bisnis ada cuman ini sebagai representasinya digunakanlah istilah-istilah yang menarik ya, battle of sex dan seterusnya. Oke, jadi menurut saya mungkin ini dulu. Jadi ada cukup banyak sebenarnya game teori, nanti akan kita bahas lebih lanjut.